Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Uun selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan dan seluruh teman-teman M1. Dalam video ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan project base kami yang berjudul Teknik Dasar Analisis DNA, RNA, dan Protein. Dengan di sini anggota kelompok kami yaitu dari Safira, Katarina Wahyu, Veda Ratna Duhita, Maulina Sekar, Alif Kamelia Febian, Ajeng Sabia Herdiati, Stefania Arfia Maude, Dinda Kusmawardani, dan Muhammad Fauzan Akbar. Oke, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama itu teknik dasar analisis DNA, lalu teknik dasar analisis RNA, lalu teknik dasar analisis protein, lalu selanjutnya ada integrasi teknik dari analisis yang sudah disebutkan, lalu terakhir ada case base. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar analisis DNA. DNA adalah molekul pembawa informasi genetik yang diwariskan. Nah, itu tuh strukturnya itu adalah double helix dengan urutan basa nitrogen yang ada dari adenin, timin, dan guanin, sitosin. Nah, urutan basa-basa inilah sekuens yang membentuk kode genetik. Yang kedua, analisis DNA adalah proses untuk membaca, membandingkan, atau memanipulasi urutan basa pada molekul DNA ini. Definisi lainnya itu proses ekstraksi, pemurnian, dan menginterpretasian materi genetik untuk menciptakan profil DNA yang dapat membantu dalam mengidentifikasi organisme atau individu dengan membandingkan genotype dari sampel biologi yang sudah dikumpulkan. Oke, untuk teknik dasar analisis DNA itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada ekstraksi DNA atau isolasi DNA, yaitu mengeluarkan atau memurnikan DNA dari sel dalam sampel atau menggunakan metode fisik maupun kimia dari sampel yang didapatkan dengan memisahkan DNA dari membran sel, protein, dan komponen seluler lainnya. Nah, untuk metode ekstraksi DNA ini ada beberapa metode, yaitu tradisional dan pelarut non-organik. Nah, salah satu contoh ekstraksi DNA sendiri untuk metode pelarut non-organik atau solid phase itu ada beberapa tahap. Di antaranya yang pertama itu dari lysis sel, di mana lysis sel ini bertujuan untuk memecah dinding sel dan membran sel dengan proteinase K yang berfungsi untuk menghilangkan protein serta RNA. Lalu ada bind, di mana bind ini pengikatan molekuler DNA atau RNA dengan molekuler lain menggunakan matriks silika. Dan selanjutnya itu ada pencucian DNA atau wash untuk menghilangkan sisa-sisa dari kontaminan yang ada di DNA. Dan yang terakhir itu ada elusi DNA, di mana DNA ini yang udah murni itu dilarutkan kembali dalam larutan buffer. Selanjutnya ada amplifikasi DNA, di mana amplifikasi DNA ini bertujuan untuk memperbanyak jutaan salinan dari bagian DNA tertentu yang ingin dianalisis karena jumlah DNA dari ekstraksi biasanya sangat sedikit. Nah, metode amplifikasi DNA yang paling umum adalah polymerase chain reaction atau PCR, di mana teknik PCR ini asam nukleat yang menggunakan tag polimerase dan sebuah polimerase DNA yang tahan panas itu diisolasi dari Thermus aquaticus untuk mensintetis DNA setelah dinaturasi thermal dan annealing primer. Tahapan dari amplifikasi DNA ini, yang pertama itu ada denaturasi, di mana denaturasi ini itu memanaskan reaksi hingga 94 sampai 98 derajat Celcius, di mana itu untuk meleburkan DNA pada rantai atau tempel DNA yang merusak ikatan hidrogen antara basa komplementer menghasilkan molekuler DNA untai tunggal. Nah, yang kedua itu ada annealing, di mana suhu ini diturunkan menjadi 50 sampai 60 derajat Celcius untuk memungkinkan primer menempel pada urutan komplementernya.
Selanjutnya itu ada extension atau elongasi, di mana elongasi ini suhunya ini tergantung pada enzim DNA polimerase yang digunakan. Nah, contohnya itu untuk tak polimerase memiliki suhu aktivitas optimum itu 75 sampai 80 derajat Celcius dan umumnya suhu 72 derajat Celcius itu digunakan dengan enzim ini. Nah, DNA polimerase ini mensintesis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Nah, biasanya perpanjangan ini berlangsung dari ujung 3 setiap primer menuju primer lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dasar analisis DNA yang ketiga, yaitu DNA separation. Elektroforesis gel itu mencangkup teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukuran atau muatan listriknya. Dalam lingkungan perairan, molekul DNA itu dipisahkan berdasarkan ukuran dalam gel agar-rosa dengan pola sedemikian rupa, sehingga jarak yang ditempuh berbanding terbalik dengan logaritma berat molekulnya. Terus yang keempat tuh ada analisis DNA. Analisis DNA itu tuh membaca dan membandingkan hasil amplifikasi DNA untuk mendapatkan informasi atau membandingkan secara kuantitatif dan kualitatif antara sampel bukti DNA dengan profil DNA yang telah diketahui. Selanjutnya teknik dasar analisis DNA atau IDNA, atau enggak yang bisa disebut environmental DNA. Nah, ini tuh adalah lingkungan genetik DNA yang dikeluarkan oleh organisme ke lingkungannya melalui kulit, lendir, gamet, kotoran, urin, darah, atau jaringan yang lainnya, atau enggak beberapa jaringan yang sudah terdekomposisi. Nah, di perairan, DNA ini terlarut dalam kolam air atau terendapan di sedimen. Contoh pengaplikasian itu tuh analisis DNA di lingkungan perairan yaitu monitoring keanekaragaman hayati dan pendeteksian spesies. Berikutnya yaitu teknik dasar analisis RNA. Yang pertama dari ekstraksi RNA. RNA sangat rentan terhadap degradasi oleh enzim RNase. Enzim itu menjadi ancaman utama karena stabilitasnya yang luar biasa serta kemampuannya untuk kembali aktif setelah proses ekstraksi. Untuk menjaga integritas RNA selama ekstraksi, penghambat RNase yang sering ditambahkan seperti guanidium isothiocyanate untuk melisiskan sel, protein RNasin, dan kompleks vanadiribonucleosid. Untuk prosesnya, yang pertama melibatkan lisis sel untuk melepaskan RNA, yang kedua menghilangkan DNA dan protein dengan buffer khusus, yang ketiga presipitasi RNA menggunakan etanol atau isopropanol. Untuk proses ekstraksi ini tuh harus dilakukan dengan cepat pada suhu rendah untuk menjaga stabilitas RNA. RNA yang berkualitas tinggi biasanya menunjukkan rasio 28 Svanberg atau 18 Svanberg rRNA sekitar 2:1 melalui elektroforesis gel agar-rosa, serta rasio adsorbansi 260 dan 280 nanometer antara 1,8 hingga 2 yang diukur dengan spektrofotometer. Kualitas RNA yang baik ini memastikan keberlanjutan proses molekuler selanjutnya, seperti sintesis cDNA dan PCR berjalan tanpa hambatan. Yang kedua yaitu sintesis cDNA, yaitu proses mengubah molekul RNA menjadi DNA. Proses ini itu meliputi yang pertama dari isolasi RNA, yaitu RNA diekstraksi dari sampel. Yang kedua penambahan primer dan sintesis cDNA. Primer seperti pada contoh PPT ini ditambahkan untuk memulai proses enzim reserve transcription, kemudian menggunakan RNA sebagai template untuk mensintesis untai cDNA. Yang ketiga, degradasi RNA. Nah, setelah cDNA terbentuk, sisa RNA akan dipecah oleh enzim RNase H, sehingga menghasilkan molekul cDNA yang siap digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti PCR. Yang ketiga yaitu RT-PCR dan RT-qPCR. Reverse transcription polymerase chain reaction digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen target yang aktif. Prosesnya dimulai dengan mengisolasi RNA, mengubahnya menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transcription.
Kemudian mengamplifikasi cDNA dengan PCR untuk memastikan keberadaannya. Metode ini bersifat kualitatif, yaitu hanya memberitahu apakah gen target ada atau tidak. Kemudian real-time quantitative PCR, yaitu pengembangan dari RT-PCR. Tidak hanya mendeteksi keberadaan gen, tetapi juga mengukur jumlah transkrip mRNA secara kuantitatif selama proses amplifikasi. Teknik ini menggunakan zat fluorescence atau probe khusus yang memancarkan cahaya seiring terbentuknya produk DNA yang memungkinkan pengukuran secara real time. Berikut untuk manfaatnya RT-qPCR, yaitu memantau ekspresi gen penanda atau biomarker stres pada organisme akuatik yang terpapar polutan. Kemudian mengidentifikasi aktivitas metabolik mikroorganisme maupun organisme laut lainnya, melacak respon genetik terhadap perubahan kondisi ekosistem, serta mengevaluasi kesehatan populasi dan potensi adaptasi genetik organisme air. Yang keempat yaitu elektroforesis RNA, merupakan teknik laboratorium untuk memisahkan molekul RNA berdasarkan ukuran dengan menggunakan gel agarosa di bawah medan listrik. Selain itu, teknik ini penting untuk mengevaluasi kualitas RNA sebelum analisis lanjut, seperti RT-PCR. Prosesnya yang pertama dari pembuatan gel agarosa 1 hingga 2% dengan buffer TAE dan TBE hingga mengeras. Yang kedua, pencampuran RNA hasil isolasi dengan loading dye. Yang ketiga, memasukkan sampel bersama RNA ladder ke sumur gel. Yang keempat, gel diletakkan ke dalam alat elektroforesis dengan tegangan 100 hingga 120 volt. Molekul yang negatif akan bergerak ke kutub positif dan terpisah berdasarkan panjang fragmennya. Lalu diikuti pewarnaan dengan gel red atau ethidium bromida, kemudian divisualisasi di bawah sinar UV. Kualitas RNA dinilai dari pola pita yang terbentuk. RNA eukariotik yang baik menunjukkan pita rRNA 28 Svanberg dan 18 Svanberg dengan intensitas 28 Svanberg sekitar 2 kali lebih kuat dibandingkan 18 Svanberg. Sedangkan RNA terdegradasi terlihat samar. Pada prokariot, pita yang diamati adalah 23 Svanberg dan 16 Svanberg. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan RNA organisme akuatik maupun mikroba masih utuh hingga hasil analisis ekspresi gen dapat valid. Yang kelima yaitu aplikasi di perairan. Aplikasi elektroforesis RNA di perairan digunakan untuk menilai respon organisme terhadap stres lingkungan. Pada kerang hijau, teknik ini dapat mendeteksi efek paparan logam berat kadmium yang melalui indeks kondisi dan ekspresi gen metallothionein. Penerapan serupa dilakukan pada ikan air tawar dan mikroalga dengan mengukur ekspresi gen heat shock protein akibat peningkatan suhu atau polutan. Selain itu, analisis ekspresi gen, detoksifikasi, dan metabolisme pada mikroba membantu memahami strategi adaptasi mereka di perairan tercemar. Keunggulan metode ini adalah sensitivitas tinggi dalam mendeteksi perubahan ekspresi gen secara kuantitatif, bahkan sejak tahap awal sebelum muncul dampak fisiologis atau ekologis yang terlihat. Dogma sentral ditafsirkan sebagai fondasi pemahaman modern tentang evolusi biologis, khususnya dengan menyediakan dasar molekul untuk tidak terjadinya pewarisan karakter yang diperoleh. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama itu molekul awal yang bersifat multifungsi, di mana molekul-molekul seperti RNA dan juga protein ini mampu menjalankan fungsi gandanya sebagai template untuk memperbanyak diri dan juga sebagai katalisator dalam proses replikasi tersebut.
Yang kedua, adanya ketidakseimbangan dan juga konflik antar fungsi, di mana terjadi konflik internal antara fungsi sebagai transmitter dan juga sebagai ekspresor, di mana molekul-molekul ini mulai mengalami seleksi yang berbeda tergantung pada fungsi utama mereka. Yang ketiga, terjadinya spontaneous symmetry breaking atau bisa disebut pecahnya simetri secara alami, di mana molekul-molekul yang semula memiliki kemampuan ganda secara simultan dan secara evolusioner mulai memperdiferensiasi menjadi molekul yang lebih terfokus dan spesifik dalam peran mereka. Yang keempat, adanya pembentukan divisi fungsi. Yang pertama ada nucleic acid sebagai transmitter yang menyimpan dan memelihara informasi genetik secara stabil antar generasi, dan yang kedua ada protein sebagai ekspresor yang menjalankan fungsi biologis dan juga membantu molekul informasi untuk bertahan dan memperbanyak dirinya melalui proses translasi dan juga penerjemah. Yang kelima ada penguatan unidirectional flow informasi, di mana proses ini kemudian diperkuat dengan dipertahankan melalui tekanan seleksi, yang mana sistem dengan pembagian fungsi ini lebih efisien dan juga stabil dalam mempertahankan informasi serta menjalankan fungsi biologis secara evolusioner. Baiklah, selanjutnya ada konsep multi-omic untuk biomonitoring perairan, di mana hal ini lebih menekankan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai teknologi seperti genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, dan juga mikrobiomik, di mana hal ini untuk memahami mekanisme toksisitas polutan secara menyeluruh. Berbeda dengan metode tradisional, multi-omik ini mampu melacak perubahan dari tingkat genetik hingga fenotip, lebih merekonstruksi jalur toksikologi, serta mengidentifikasi biomarker awal yang sensitif. Nah, integrasi antar omik ini seperti transkriptomik metabolomik atau mikrobiom metabolomik, di mana hal ini memberikan wawasan baru tentang respon organisme terhadap polutan. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan big data, pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi biomonitoring sekaligus memperkuat dasar ilmiah bagi regulasi lingkungan dan juga pengelolaan risiko ekotoksikologi. Selanjutnya masuk ke teknik dasar analisis protein. Analisis protein adalah upaya pemisahan atau penguraian suatu bahan menjadi komponen penyusun protein untuk menentukan kandungan dan kualitas protein dalam bahan tersebut. Secara umum, analisis protein ini bertujuan untuk mengukur jumlah protein, menilai kualitas protein dan sudut gizi, dan meneliti protein sebagai bahan kimia baik secara biokimiawi, fisiologis maupun aspek lainnya. Teknik dasar analisis protein yang pertama adalah ekstraksi protein, homogenisasi, dan buffer lysis. Ekstraksi protein diawali dengan homogenisasi, yaitu pemecahan jaringan atau sel menggunakan alat seperti homogenizer, sonikator, atau mikropastel dalam larutan buffer ekstraksi untuk melepaskan protein. Selanjutnya digunakan buffer lysis, berisi deterjen, garam, dan inhibitor protease untuk melisis membran serta menjaga kestabilan protein. Komposisi buffer disesuaikan dengan jenis sel dan target protein. Misalnya buffer RIPA yang mengandung triton, X-100, dan SDS. Proses ini menjaga protein tetap larut dan stabil. Selanjutnya hasil ekstraksi kemudian siap untuk analisis lebih lanjut seperti elektroforesis atau Western blot. Yang kedua ada kuantifikasi protein. Setelah protein diekstraksi, langkah selanjutnya adalah kuantifikasi untuk mengukur konsentrasi protein total. Metode Bradford-Essey menggunakan pewarna comestibility blue yang mengubah warna coklat menjadi biru saat berikatan dengan protein. Dan perubahan intensitas warna ini diukur secara spektrofotometri.
Uji Lowry menggunakan reaksi protein dengan reagen Volin Siokalteu menghasilkan warna biru yang proporsional dengan jumlah protein, sedangkan BCA mengukur protein berdasarkan kemampuan protein untuk mereduksi ion tembaga dalam kondisi alkali. Yang ketiga ada elektroforesis SDS patch. Elektroforesis SDS patch adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Protein dalam sampel diperlakukan dengan SDS yang menetralkan muatan protein, sehingga protein menghasilkan seragam negatif dan dapat dipisahkan berdasarkan berat molekulnya melalui gel poliakrilamida ketika dialiri listrik. Molekul protein yang lebih kecil ini bergerak lebih cepat melewati gel daripada molekul yang lebih besar. Yang keempat ada Western blot. Western blot adalah teknik deteksi protein spesifik setelah fragmentasi oleh SDS patch. Protein dipindahkan dari gel ke membran nitroselulosa atau PVDF yang lebih kokoh, kemudian diberi antibodi primer spesifik untuk target protein. Antibodi sekunder yang berikatan dengan enzim yang ditambahkan untuk menghasilkan sinyal yang dapat dilihat berupa warna atau fluoresensi. Teknik dasar analisis protein yang kelima adalah ELISA. ELISA atau Enzyme Line Immunosorbent Assay digunakan untuk mengidentifikasi dan pengukuran protein atau enzim tertentu dalam sampel. Metode ini memanfaatkan antibodi yang menempel pada permukaan, kemudian mengikat protein target secara spesifik. Penambahan enzim dan substrat menghasilkan reaksi warna yang intensitasnya itu sebanding dengan jumlah protein sehingga dapat diukur dengan spektrofotometer. ELISA ini banyak digunakan dalam penelitian biomedis dan diagnosis. Selanjutnya kita memasuki case space yang pertama, yaitu dengan judul teknik isolasi DNA dari daging ikan salmon, tuna, dan juga tongkol menggunakan metode spin columns. Pertama-tama, tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu dilakukannya untuk mengukur segala efektivitas metode spin column dalam mendapatkan DNA dari ikan salmon, tuna, dan juga tongkol, serta untuk mengetahui jumlah DNA yang terkandung dan tingkat kemurniannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi detail tentang kualitas DNA dari ketiga jenis ikan tersebut sehingga dapat digunakan dalam studi biomolekuler dan bisnis perikanan, serta untuk menciptakan metode ekstraksi DNA yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk digunakan dalam industri dan penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian mengisolasi DNA dari daging ikan salmon, tuna, dan juga tongkol menggunakan KIT atau TINAP dengan metode spin column, yaitu dilakukan di Laboratorium Genetika Molekuler Universitas Negeri Surabaya, yaitu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan pada April sampai dengan Mei 2024. Alat yang digunakan yaitu ada spektrofotometer, voltex, micropipette, microtap, spin column, dan juga sentrifugasi. Untuk bahannya sendiri yaitu ada buffer GA, GB, GD, PW, dan TE. Selanjutnya ada proteinase K dan juga etanol absolut. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada sampel daging itu sendiri. Untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama ada prepare sampel, yaitu sampel ikan salmon, tuna, dan juga tongkol diambil sebanyak 0,2 sampai 0,3 gram dan dihomogenkan menggunakan mortar dan sedikit buffer GA, lalu dipindahkan ke mikrotubes. Yang kedua ada lysis cell, yaitu sampel dihomogenkan, diberikan tambahan buffer GA sebanyak 200 dan juga proteins K sebanyak
kemudian diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 2 jam dan juga pengadukan setiap 30 menit sekali untuk membantu pencegahan sel dan melepaskan DNA. Kemudian ada presipitasi DNA, yaitu ditambahkan buffer Gb dan diinkubasi di dalam suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit untuk membantu pengendapan DNA. Lalu ditambahkan etanol absolut sebanyak 200. Yang ketiga ada penyimpanan dan pemisahan DNA, yaitu dipindahkan ke dalam kolom nukleospin yang telah dihabisi membran silika, lalu disentrifugasi dengan kecepatan tertentu, yaitu 12.000 rpm selama 30 detik. Kemudian ada pencucian, yaitu supaya agar tidak kontaminasi residu dengan proses sentrifugasi. Kemudian ada ekstraksi DNA, yaitu membran silika dipisahkan ke mikrotub steril lalu diberikan buffer Te sebanyak 100, lalu diamankan selama 5 menit. DNA diambil dengan proses sentrifugasi dan disiapkan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Yang terakhir ada uji kuantitatif dan kualitas, yaitu kadar dan kemurnian DNA itu diuji menggunakan spektrofotometer dengan pengukuran absorpsi pada panjang gelombang 260 dan 280 rem untuk mendapatkan rasio A260 atau A280 sebagai indikator kemurniannya. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel hasil data konsentrasi dan kemurnian DNA. Yang pertama, sampel spesies ikan salmon dengan konsentrasi 93,9 nanogram per mikroliter. Kemudian untuk kemurnian DNA-nya sebesar 1,83. Lalu sampel yang kedua yaitu dari ikan tuna dengan konsentrasi 50,8 nanogram per mikroliter dengan kemurnian sebesar 1,35. Lalu sampel yang terakhir dari spesies ikan tongkol dengan konsentrasi 183,3 nanogram per mikroliter dengan kemurnian DNA sebesar 1,19. Untuk rata-rata dari konsentrasi ketiga spesies ikan ini yaitu 109,3 nanogram per mikroliter, kemudian kemurnian DNA-nya sebesar 1,46. Untuk hasil pembahasan yang pertama, kualitas DNA yang diisolasi dari ikan-ikan tersebut, khususnya tongkol dan tuna, dipengaruhi oleh tingginya kandungan lemak dan protein dalam jaringan otot yang dapat menghambat proses ikatan DNA dengan media isolasi. Lalu yang kedua, proses inkubasi pada suhu antara 56 sampai 70 derajat Celcius menyebabkan denaturasi protein yang tidak sempurna dan meninggalkan residu kontaminan. Kontaminasi protein dan lipid yang dipicu oleh keberadaan inhibitor seperti hemoglobin dan lemak yang tinggi mengurangi efisiensi isolasi DNA dan kualitas hasilnya. Lalu hasil pembahasan yang ketiga yaitu hasil pengujian menunjukkan variasi signifikan dalam konsentrasi dan kemurnian DNA dengan tongkol memiliki konsentrasi tertinggi, namun kemurnian rasio A260 per A280-nya masih di bawah standar ideal. Lalu pembahasan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas DNA disarankan modifikasi protokol seperti menurunkan suhu inkubasi protein seka menjadi 50 derajat Celcius, menambahkan langkah presipitasi dengan fenol kloroform sebelum pembuatan ke spin kolom, serta menggunakan RNase-A untuk menghilangkan kontaminasi RNA. Lalu hasil pembahasan yang terakhir yaitu secara umum proses isolasi menghasilkan DNA yang cukup baik dari segi kesepakatan, namun kualitas kemurniannya masih perlu ditingkatkan demi keperluan aplikasi biologi molekuler dan industri perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menegaskan bahwa teknik spin kolom dapat digunakan untuk mengisolasi DNA dari daging ikan, namun dengan perlunya optimasi lebih lanjut yang meliputi pengendalian suhu, penghapusan lipid dan protein secara lebih efektif, serta menggunakan enzim tambahan
untuk memperoleh DNA berkualitas tinggi dan bebas kontaminasi. Hasil ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan teknologi isolasi DNA yang lebih baik, serta mendukung aplikasi dalam bidang biologi molekuler dan industri perikanan di Indonesia. Baik, kemudian jurnal yang kedua, isolasi, identifikasi, dan analisis gen pengkode GH pada ikan sidat atau Anguilla bicolor, yang mana ini untuk mengetahui pengaruh gen pengkode GH pada ikan sidat. Untuk tujuan penelitiannya sendiri tidak jauh dengan judul yang telah tertera, yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi gen pengkode GH pada ikan sidat, kemudian menganalisis ekspresi gen pengkode GH serta pengaruhnya pada variasi pertumbuhan di ikan sidat. Baik, untuk metode penelitian kami menggunakan 5 metode penelitian, yaitu yang pertama ada desain primer dari hormon pertumbuhan, kedua ada isolasi RNA, ketiga ada PCR biasa, keempat ada analisis bioinformatika, dan kelima ada ekspresi gen. Baik, kemudian pada hasil penelitian kami berhasil mengisolasi gen pengkode GH dengan memperoleh fragmen sepanjang 486 bp, dan juga kami berhasil mengidentifikasi sekuens GH, yang di sini kami menyimpulkan bahwa gen ini itu memiliki similaritas sebesar 98-99%, yang menegaskan bahwa gen ini bersifat konservatif dan memiliki fungsi regulasi dalam pertumbuhan. Kemudian kami juga berhasil mengetahui bahwa gen ini kode protein GH sepanjang 155 asam amino dengan hanya 3 JD residu dibanding spesies lain. Itu dari hasil analisis filogenetik ditemukan bahwa kedekatan gen GH pada jenis sidat Anguilla bicolor ini tuh cukup dekat dengan ikan sidat spesies lain, yang menandakan masih adanya kekerabatan, yang padanya ini menjadi suatu bantuan untuk penyeleksian atau pendomestikasian ikan sidat. Nah, selain itu juga kita temukan bahwa ekspresi gen dari ikan sidat dengan ikan sidat lainnya ini tuh antar individunya itu masih memiliki variasi yang sangat tinggi, yang membuktikan bahwa ikan sidat ini tuh masih dipengaruhi oleh lingkungan dalam pertumbuhannya. Sehingga kita tahu bahwa bagaimana pada akhirnya kita perlu untuk memperhatikan ikan sidat ini tuh selama pertumbuhan itu seperti apa. Dan juga ini akan menjadi suatu informasi yang cukup membantu juga dalam meneliti secara lanjut seperti itu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti berhasil untuk mengisolasi dan mengidentifikasi serta menganalisis terkait gen pengkode GH pada ikan sidat Anguilla bicolor, yang mana ini kita dapatkan bahwa similaritasnya sangat tinggi, kemudian variasi ekspresi gennya sangat tinggi, kemudian juga memiliki sifat konservatif, yang mana ini pada akhirnya membantu dalam penyeleksian genetik dan juga peningkatan budidaya pada ikan sidat. Dan untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein merupakan fondasi penting dalam biologi molekuler, khususnya pada kajian lingkungan perairan. Analisis DNA memungkinkan identifikasi biodiversitas melalui metode iDNA dan metabarcoding. Analisis RNA berperan dalam memahami ekspresi gen serta respon organisme akuatik terhadap polusi atau perubahan lingkungan, misalnya melalui RT-qPCR. Analisis protein mendukung identifikasi biomarker polusi dengan teknik seperti SDS patch, Western blot, dan ELISA. Integrasi ketiganya sejalan dengan konsep central dogma serta pendekatan multi-omics yang mampu memberikan gambaran komprehensif dari tingkat genetik hingga fenotipik. Dari studi kasus yang dikaji, isolasi DNA ikan menggunakan metode spin column menunjukkan potensi tetapi perlu optimasi untuk kualitas hasil yang lebih baik. Sedangkan analisis gen hormon pertumbuhan pada ikan sidat menegaskan pentingnya kajian molekuler untuk mendukung domestikasi dan peningkatan produktivitas perikanan. Secara keseluruhan, penerapan teknik molekuler ini memberikan kontribusi besar bagi konservasi, biomonitoring, serta pengembangan aquaculture berkelanjutan.